koten prayetno Kilura Semar kang anjaki tanah Jawi anak-anakku Petruk Garing Bagong ayo kumpul di sini jangan bersedih hati meskipun harga bawang naik karena tahu yo nan ampe jalan Mandaki, jalan Mandatar, jalan Manurung, dan jalan Malereng. Itu ungkapan orang Padang. Turunannya Alexander Agung. Jadi ini adalah pertanda jangan kamu sedih anakku Gareng. Apa mau? Ya. Ini kesalahannya bukan kepada siapa-siapa, tapi kesalahan kepada Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin ketika bikin bendera merah putih selalu cuma merujuk bubur merah, bubur putih, dan gula kelapa. Lupa merujuk bawang merah, bawang putih. Padahal bawang merah, bawang putih itu lelakon kita tole. Paribasane lama diampak katuju diurang. Di dalam lakon bawang merah, bawang putih itu semula mulia, tetapi bapaknya kawin lagi kemudian dikuyo-kuyo oleh bawang merah. Ini pertanda bahwa merah putih itu bukan cuma berani karena benar. Merah putih itu juga berarti putih itu kebaikan, merah keburukan, seperti bawang merah. Berani mengakui baik dan buruk apa adanya. Berani mengakui bahwa bangsa ini bangsa pendendam. Berani mengakui bahwa bangsa ini bangsa yang nggak tahu malu. Dari situ kita belajar memperbaiki sama-sama daripada mengaku bangsa yang berbudaya. Tetapi sudah lama meninggalkan rasa. Sopo sentra-sentra Bu? Naiknya harga bawang ini petunjuk ultimatum yang terakhir. Setelah naiknya harga daging kita cuek, naiknya harga singkong kita cuek. Kita kasih naiknya harga bawang dan bawang putih, bawang merah karena itu menyangkut rasa. Itu teguran bahwa kita sudah kehilangan rasa. Betapa banyak orang yang sudah jadi terdakwa masih nyalon jadi pemimpin. Betapa banyak calon-calon incumbent yang menggunakan dana layanan masyarakat untuk kampanyenya sendiri. Betapa banyak memang nggak salah secara hukum. Nggak salah secara hukum setelah berkuasa menyerahkan kepada anak dan istri. Tapi rasonya nggak patut. Nggak salah menjadi bintang iklan suatu produk. Tapi jangankan pas minggu tenang. Pas hari pencoblosan iklannya diputar terus. Tapi rasa. Kita kehilangan rasa. Padahal rasa ini yang paling penting. Ingat, kolonialisme tidak bermula dari eksplorasi tambang dan energi. Tapi bangsa Eropa itu ke Nusantara mencari rasa. Hilangnya bawang merah, bawang putih. Sekarang Arjuna, Pandawa, dan Kurawa sedang berembuk. Kita perhatikan apa yang terjadi. Duta Pandawa, Kresna, sudah menjadi duta Pandawa. Boleh gonjang kancing langit gelap-gelap. Ocap Sacarita. Di ujung barat Ayudha Jaya Binangun. Pandawa yang diwakili oleh Puntadewa dan Kurawa yang diwakili oleh Duryudana telah berdamai dan setuju Kurawa mengembalikan Endraprastha kepada Pandawa. Pada saat itu Gareng menyajikan sebagai ungkapan kesenangan, mereka menyajikan hidangan Kembul Bujono Andrawina berupa soto. Kepada Puntadewa dia memberikan bawang merah di atas soto. Tetapi kepada Duryudana bawang merahnya sudah habis karena mahal. Marah sang Duryudana. Ora kober. Yen ngono Bharata Yudha tak teruske.
Bumi gonjang ganjang langit gelap-gelap katon lir kincanging dan mawe gandrung kaparan katulu ukir moyak mayek katon tiap kali Pak Karni, sebetulnya Baratayuda Jaya Binangun terjadi karena masalah bawang. Sederhana ya. Demikianlah akhir dari pertunjukan ini. Tepuk tangan untuk dalang bawang merah, bawang putih. Pemirsa, kita bertemu di Indonesia Lawyers Club dengan judul yang menarik, yaitu siapa yang bermain di balik daging dan bawang. Satu kabar gembira untuk pemirsa atau pecinta ALC bahwa berdasar survei AC Nielsen, maka program ALC dinyatakan nominasi nomor 1 dan ternyata menurut survei adalah talk show yang paling populer di Republik ini. Itu bukan kata saya, kata AC Nielsen. Dan ya, Berkat ILC juga sekarang anak-anak muda mulai kembali mencintai wayang dan budayanya sendiri. memang kita mau melestarikan kebudayaan ini dan jangan tenggelam, makanya kita angkat selalu di ALC. Dan selain dari programnya, membawa acara yang menurut survei paling disukai oleh masyarakat, membawa acara ALC. Itu bukan menurut saya, sekali lagi menurut AC Nielsen. Pemirsa, masalah bawang malam ini kelihatannya sederhana, kelihatannya urusan dapur, baik bawang maupun daging. Tapi sesungguhnya persoalannya lebih berat dari yang terlihat. Persoalannya adalah bagaimana manajemen negara ini, bagaimana pengelolaan negara ini dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi sendiri, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana bisa sejahtera kalau bawang putih di negara ini tertinggi di dunia dengan 80 per kilogram. Sementara di Cina itu harganya 10.000 per kilogram. Begitu juga daging juga ternyata termahal di dunia dengan 80 sampai 100.000. Di negara lain itu 40.000. Tidak hanya itu pemirsa. Setelah saya dalami semua hortikultura yang kita impor, apakah itu kedelai, bahkan buah, apel, semuanya itu harganya tertinggi. Dan artinya beban publik itu jauh lebih berat dibanding di negara lain. Dan apa yang terjadi dengan pertanian kita? Pertanian kita bukan semakin mengarah ke swasembada, tapi malah semakin akan tergantung kepada impor. Ketika impor daging dikurangi, maka yang terjadi ternyata para pedagang daging memburu sapi-sapi lokal. Bahkan sapi yang betina pun sekarang disembelih. Artinya sapi pun menuju kepunahan. Sapi lokal. Dan kita nanti akan mengimpor 100% dari luar negeri. Sekarang saya mau ke Pak Dirjen yang mengelola bawang. Pak Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian P2AP. Apa yang terjadi Pak sampai bawang 80.000 dan apa yang terjadi dengan ada
110 kontainer kalau tidak salah di Pelabuhan Tanjung Priok yang hari ini katanya dilepaskan semua, sisanya 30 dilepasin. Apa yang terjadi? Sementara bawang itu katanya untuk Medan dan kemudian ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Baik, terima kasih Pak Karni. Ini sudah hidup ya? Udah hidup, Pak. Jadi ini ada sesuatu yang baru mulai tahun 2012, yaitu dua peraturan. Satu peraturan Menteri Pertanian tahun nomor 60 tahun 2012 dan peraturan Menteri Perdagangan juga nomor 60 tahun 2012. Dan peraturan Menteri ini justru melaksanakan perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura. Ada pasal 88 ayat 2 yang mengatakan bahwa impor hortikultura bisa dilakukan setelah mendapat izin dari Kementerian Perdagangan, yaitu Menteri Perdagangan. Setelah mendapat rekomendasi dari kementerian yang bertanggung jawab, yaitu Pertanian. Jadi sesungguhnya ada yang baru tadi adalah Permentan 60 dan Permendak 60 22 tahun 2011. Semangatnya adalah melaksanakan undang-undang. Bahwa ini sebuah peraturan yang baru tentu mendapat respon. Dan juga tidak hanya respon. Dampaknya juga ada yang negatif, ada yang positif. Nah, oleh karena itu, dalam pengaturan ini justru ada berkah. Bahwa kejadian tahun 2013 awal ini justru ini harus menjadi titik balik. Bagaimana kita memperbaiki ke depan. Sebagai peraturan yang baru, bisa saja ini juga disempurnakan jika ada sesuatu yang memang perlu mengadaptasi dengan situasi lapang. Tapi yang pasti tentu para pelaku usaha, para importir, itu saya kira dalam keadaan wajar dalam merespon sesuatu yang baru ini. Jadi ada adjustment, ada proses, ada persiapan dan sebagainya. Bahwa terjadi di lapangan seperti yang kita saksikan sekarang, itulah fakta yang harus kita coba diskusikan dan bagaimana ke depan bisa lebih baik. Peraturan baru ini yang mewajibkan pedagang untuk mempunyai RIPH untuk bisa mengimpor hortikultura. RIPH ini apa, Pak? Rekomendasi impor produk hortikultura. Kenapa kalau udah ada RIPH ini memang lancar dilakukan, kenapa sampai bawang langka di pasaran dan kemudian harga jadi mahal seperti itu? Mungkin sebelum ke situ boleh dijelaskan juga ya, ini penting juga untuk dipahami bahwa sebenarnya sebelum ada Permentan dan Permendak itu, tentu impor-impor ini kan perlu ditertibkan ya, tentang safety, keamanan pangan ya. Kemudian juga traceability. Traceability itu terkait dengan bagaimana importir yang bagus itu juga kita catat. Importir yang nggak bagus juga bisa dicatat. Jadi ada proses traceability yang bisa diciptakan di sini. Itu intinya sebenarnya. Nah, jadi kejadian yang sekarang ini sebagai dampak dari pengaturan ini, kira-kira begitu, Pak. Dari sekian ratus importir tentu ada yang ada yang kompeten, ada yang lolos. Dan bawang ini sudah naik dari bulan Desember, udah mulai naik. Tapi RIPH-nya tidak kunjung keluar. Seolah-olah menunggu harga semakin lama semakin naik. Setelah harga memuncak 60 sampai 70 pada bulan Maret, baru RIPH lahir, diterbitkan. Ini kenapa harus? Ya, ini bagus ini ya. Ini saya kira bagus ya. Ini persepsinya kan bisa macam-macam ini ya. Kenapa seperti ini ya? Pasti dugaan-dugaan itu ada. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu yang terjadi. Yang terjadi adalah memang ada keterlambatan, harus diakui ya. Tapi harus tahu dulu mengapa terlambat. Saya lebih mengatakan bahwa karena ini aturan baru, perlu ada adaptasi ya. Jadi responnya bukan ini kan mulai 2012. 2012 ya. Udah setahun loh jalan, Pak. Tapi dari Desember sampai Maret itu harusnya udah bisa RIPH-nya keluar. 2012 itu mulai September, Pak. Baik, mulai September. Tapi kan udah kelihatan dari September. Dan kita butuh 400.000 ton per tahun. Artinya 35.000 ton per bulan. 3 bulan tidak keluar RIPH, berarti kita minus 100.000 ton bawang putih. Ini tentu terlihat oleh departemen atau kementerian. Kenapa agak dikeluarkan juga RIPH baru sekarang dikeluarkan untuk
semua. Ya saya kira bukan begitu ya. Saya karena juga melihat begini. Ini kan sebuah perjalanan aturan baru. Jadi ada dua kementerian, Pertanian dan Perdagangan. Bahwa dua aturan ini harus sinergi, juga harus harmonis. Di lapangan juga seperti itu. Para importir juga mesti harus menyesuaikan diri. Nah ini yang menyebabkan juga keterlambatan Pak Karni. Tapi pada saat itu terlambat, hari Senin kemarin sudah dilepas. Jadi mudah-mudahan ini cepat menurunkan harga. Dan memang sudah mulai turun. Nah setelah ini kita harus melakukan penyempurnaan untuk merespon kondisi lapang. Baik permintaan 60 Ini maupun udah permintaan. dikeluarin untuk 160.000 ton. Ya, RIPH-nya sudah keluar semua. Sudah keluar semua. Ini berlaku sampai Juni kalau saya nggak salah. Sampai Juni, betul. Artinya 3 bulan lagi. Iya. Malah ini menghancurkan para importir nanti. Karena kita hanya butuh 3 bulan 100.000. Ini Bapak keluarin 160.000. Ini harga pasti ya akan terjun bebas setelah ini. Tapi sampai kemarin itu rakyat menjerit karena 80.000 bawang per kilo. Oh ya enggak, ini ada tim yang sudah melakukan. Ini ada namanya tim RIPH. Jadi tim ini lintas kementerian, mulai dari Menko Perekonomian, Bappenas, Perdagangan, Pertanian, kemudian juga Badan POM. Ini semua ada termasuk BPS. Jadi sebenarnya kalkulasi kita semester 1 Januari sampai Juni dan nanti Juli sampai Desember. Nah, ini juga dikaitkan dengan kemampuan produksi kita. Nanti Pak Dirjen Horti juga bisa menjelaskan pola-pola itu. Baik Pak, tapi yang saya ingin tanyakan, ketika semua orang tidak dapat RIPH itu SAR atau PT Sumber Alam Rejeki Medan justru mendapatkan izin impor yang demikian dasar, 110 kontainer masuk di pelabuhan Tanjung Priok, bukan Belawan lain lagi. Udah ada juga yang dibongkar di situ. 110.000 di Priok saja. Ini yang dituduh orang kartel Pak Dirjen. Artinya memang ini sengaja untuk menguntungkan Sumber Alam Rejeki. Bayangin dia cuma beli 10.000, dia jual 80.000. Itu di dunia manapun tidak ada keuntungan kayak gitu. Itu ya. Kalau dia orang Islam, zakatnya 40% paling kurang gitu. Ya mungkin, iya. Saya jelaskan mungkin seperti ini ya. Itu kan ada, kalau di perdagangan ada namanya IT. Importir terdaftar. Jadi dari situ dasarnya kita memberikan RIPH antara lain adalah itu. Jadi dari importer terdaftar itu, di situ ada capacity dan sebagainya, kemampuan, pengalaman, kemudian juga track recordnya dan sebagainya. Itu ada dalam kriteria. Apakah perusahaan Sumber Alam Rejeki ini track recordnya terbagus? Kenapa hanya dia yang dapat? Saya melihat begini, bukan seperti itu ya. Kita melihat secara umum dulu. Jadi ada instrumen yang ditetapkan oleh tim RIPH. Ya, instrumennya ini sudah menjadi kesepakatan ya, karena sudah diformulasikan seperti itu, bahwa nanti ada yang mendapat porsi itu sesuai dengan instrumen itu, Pak Karni ya. Nah, nanti wartawan saya udah ngecek, Pak. Sumber Alam Rejeki ini. Ini dia bilang pabrik terasi. Jadi ini impor untuk bahan baku pabrik terasi. Ini kalau 30.000 ton untuk terasi. Ini terasinya seluruh penjuru. Ya, nanti lain ya. Ini mungkin dijelaskan oleh Pak Dirjen Horti nanti. Bukan, itu kayaknya ya. Baik. Ini bisa ya. Yang pertama saya selamat dulu lah Bang Karni ya. Terima kasih. Pada TV One mendapat kategori the best acara yang terbaik dan pembawa acara terbaik tadi. Yang pertama, saya ingin menggambarkan dulu di Kementerian Pertanian ini kami membagi tugas nih. Menteri Pertanian dalam membagi tugas organisasi kami di Direktorat Jenderal Hortikultura ini menangani petani Pak, sektor produksi. Kemudian ada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran yang tadi barusan bicara, itu membantu Kementerian Perdagangan mengatur atau mengurus hal-hal yang menyangkut pengolahan dan pemasaran, termasuk tadi ekspor impor. Nah, sebelum saya menambah informasi yang telah disampaikan oleh
kolega saya terkait dengan IP dan IT tadi ya. Ini kan ada dua nih Pak. Ya, IP itu dan perindustrian. IP itu perindustrian, makanya ada kaitan dengan terasi tadi kan. Ya. Tetapi ada IT. IT itu importir terdaftar, kaitannya berarti bawang itu untuk konsumsi segar. Ya. Dijual di pasar lah. Iya. Nah, saya sebelum menjawab itu, saya ingin dulu supaya bingkai diskusi kita bisa lebih bagus. Saya menceritakan sedikit bagaimana siklus produksi sebenarnya. Tapi kalau itu saya akan tunda sampai segmen 2 nanti. Ya ingin saya tanyakan, yang 110 kontainer itu kenapa dilepaskan itu artinya apa dari Bea Cukai? Dari Priok. Hari ini dibebasin semua. Iya, yang ini kan tadi mengenai pembagian tugas ya. Di kita ada juga badan karantina yang kebetulan hari ini tidak hadir, itu yang bisa menjelaskan. Saya tidak well informed sama sekali saat ini belum karena baru datang dari. Nggak, maksud saya kalau itu dikembalikan lagi kepada importir tadi, enak banget tuh importir. Dan saya dengar malam ini masuk Ramadjati barangnya udah hilang lagi, nggak tahu ditarik kemana, 30.000 ton. Jadi enak banget dia. Kalau polisi yang lepas, Bapak juga bilang, apa ya Mabes Polri yang lepasin. Atau Polres Jakarta Utara. Pasti Bapak tahu toh. Dilepaskan itu dilelang kepada rakyat, dibagikan kepada rakyat. Atau Begini, dikembalikan ke sebenarnya prinsipnya kalau kita kan tetap harus ada RPH. Iya. Harus ada RPH begitu. Jadi kalau ada RPH udah boleh. Iya, itu pun setelah ada RPH juga dicek. Ini memenuhi syarat teknis nggak? Itu juga tetap dicek di laboratorium. Karena dia ada yang. Tapi jelas dia melanggar kan, dia harus masuk ke Medan, dia ke Jakarta. Ya, kalau karantinanya pun karantina Medan. Itu mungkin nanti Pak Anton Siombing bisa menjawab juga nanti. Pak Anton itu. Baik. Pak Anton Siombing bisa menjawab nanti ya. Karena dia ke lapangan ya. Nanti dia jawab. Tapi pertanyaan terakhir, RIPH Sumber Alam Rezeki ini, apakah Bapak yang tanda tangan, apa Ibu Banun yang tanda tangan? Saya lupa, saya nggak hafal satu persatu ya. Enggak, ini satu-satunya yang dapat kok Pak. Oh enggak, Kita lain. istirahat sejenak ya. Bukan, bukan ya. Bukan.